Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Bagas Priya Persetio dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan koasistensi diagnosa laboratorik saya yang berjudul infeksi Emeria pada ayam kampung Gallus domesticus dengan nomor protokol A502020. Riwayat kasus, ayam dengan nomor protokol A502020 merupakan ayam kampung Joper, betina, umur 70 hari, dengan pemilik Bapak Yeni yang beralamat di Paten, Sumber Agung, Jetis, Bantul, Yogyakarta. Tanggal seksi 2 Maret 2020, anamnesa, total populasi kurang lebih 200 ekor, dengan tingkat morbiditas 17,5%, tingkat mortalitas 1,5% dalam 7 hari terakhir, pakan berupa pelet, sumber air minum berasal dari air sumur, kandang ayam yang sehat dan kandang ayam yang sakit terpisah, belum pernah diobati, pernah dilakukan vaksinasi dengan vaksin ND, Gumboro A, dan Gumboro B. Gejala klinis, ayam mengalami penurunan nafsu makan, keluar leleran seromukos dari hidung, mata berair atau lakrimasi, keluar suara, dan membuka mulut saat bernapas. Ini adalah gambar kondisi kandang di mana ayam kampung Joper dengan nomor protokol A502020 dipelihara. Kandang berupa kandang semi-closed house, dan ini merupakan kondisi terakhir ayam kampung Joper dengan nomor protokol A502020 sesaat sebelum dinekropsi, di mana pada mata terlihat adanya lakrimasi, kemudian keluar leleran seromukos dari lubang hidung, dan membuka mulut saat bernapas. Selanjutnya yaitu pemeriksaan patologi. Organ pertama yaitu sinus infraorbitalis. Pada sinus infraorbitalis terdapat perubahan makroskopik berupa adanya eksudat seromukos. Dan untuk gambaran mikrofotografi, menurut Anjanea et al. 2013, pada sinus infraorbitalis ayam yang terinfeksi Avibacterium paragallinarum akan menunjukkan perubahan berupa adanya edema di lamina propria, kemudian adanya infiltrasi sel radang berupa heterofil, dan adanya perubahan bentuk epitel dari squamous menjadi pseudostratifikasi bersilia pada percabangan antara rostral dan rongga tengah hidung. Sementara pada ductus nasolacrimal terdapat perubahan yaitu adanya edema di lamina propria dan adanya infiltrasi sel radang berupa monosit. Selanjutnya yaitu trakea. Pada trakea ditemukan perubahan makroskopik berupa adanya eksudat seromukos pada mukosa trakea. Untuk gambaran mikrofotografi, menurut Anjanea et al. 2013, pada trakea ayam yang terinfeksi Avibacterium paragallinarum akan menunjukkan perubahan berupa adanya hipertrofi dan hiperaktivasi dari glandula mukosa serta adanya infiltrasi sel radang berupa sel mononuklear. Selanjutnya yaitu pulmo. Pada pulmo, secara makroskopik terdapat perubahan berupa adanya eksudat seromukos setelah dilakukan bidang sayatan, dan pada hasil uji apung ditemukan bahwa pulmo tenggelam. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya akumulasi cairan di dalam pulmo. Selanjutnya yaitu gambaran mikrofotografi pulmo pada ayam yang terinfeksi Avibacterium paragallinarum menurut Anjanea et al. 2013 bahwa terjadi perubahan yaitu terdapat bronkopneumonia akut disertai dengan adanya penebalan septa. Selanjutnya yaitu sekum. Pada sekum terjadi perubahan makroskopik berupa adanya distensi sekum, dan di dalamnya terdapat blood clotting atau penjendalan darah yang sudah mengering. Pada mukosa sekum ditemukan perubahan dengan adanya hiperemi pada mukosa sekum. Untuk gambaran mikrofotografi sekum, pada ayam yang terinfeksi Emeria sp menurut Adamo et al. 2013 bahwa terdapat adanya klaster sison, adanya nekrosis dan disintegrasi glandula sel epitel, kemudian adanya hemoragi di submukosa, adanya merozoid dan oosista di jaringan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan patologi anatomi, ayam kampung Joper dengan nomor protokol A502020 menderita sinusitis, trakeitis, pneumonia, dan enteritis. Selanjutnya yaitu pemeriksaan mikrobiologi. Spesimen atau sampel yang digunakan untuk pemeriksaan mikrobiologi yaitu swab sinus infraorbitalis dengan tujuan untuk isolasi dan identifikasi Avibacterium paragalinarum, yaitu bakteri yang menyebabkan penyakit infeksius coryza pada ayam yang menyerang sistem respirasi bagian atas. Media yang digunakan yaitu plat agar coklat atau PAC. Media PAC atau plat agar coklat mampu menyediakan faktor X atau hemin dan faktor V atau NAD yang dibutuhkan oleh bakteri Avibacterium paragalinarum untuk dapat tumbuh secara in vitro. Ini adalah gambar kultur yang saya lakukan dari swab sinus infraorbitalis pada media plat agar coklat atau PAC setelah 24 jam diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius. Dapat dilihat pada biak primer, triplet 1 dan triplet 2 tumbuh koloni yang berukuran kecil dan bersifat non-hemolitik. Hal ini sesuai dengan literatur Swain et al. 2020 yang mengatakan bahwa koloni bakteri Avibacterium paragalinarum berukuran kecil seperti tetes embun, non-hemolitik, dan memiliki diameter mencapai 0,3 mm pada media yang sesuai. Berdasarkan hasil pemeriksaan mikrobiologi, ayam kampung Joper dengan nomor protokol A502020 memiliki isolat bakteri dengan morfologi koloni yang indikatif ke bakteri Avibacterium paragalinarum. Selanjutnya yaitu pemeriksaan parasitologi. Sampel pemeriksaan parasitologi berupa feses, Ingesta duodenum, Ingesta jejunum, Ingesta ileum, Ingesta cecum, bulu, dan preparat apus darah. Hasil pemeriksaan bulu menunjukkan tidak ditemukan adanya ektoparasit. Hasil pemeriksaan preparat apus darah menunjukkan tidak ditemukannya adanya protozoa darah. Hasil pemeriksaan feses, Ingesta duodenum, Ingesta jejunum, dan Ingesta ileum, baik pemeriksaan dengan metode natif maupun pemeriksaan dengan metode sentrifuge tidak ditemukan adanya parasit. Sementara hasil pemeriksaan Ingesta cecum dengan metode natif maupun metode sentrifuge ditemukan adanya oocysta. Oocysta yang ditemukan kemudian dihitung dengan metode McMaster dan didapatkan hasil sejumlah 245.100 oocysta per gram Ingesta. Berdasarkan jumlah oocysta yang ditemukan, infeksi pada kasus ini dapat diklasifikasikan sebagai infeksi berat, karena menurut Architalia et al. 2019 mengatakan bahwa infeksi berat memiliki lebih dari 60.000 oocysta per gram feses atau Ingesta. Selanjutnya, ini adalah gambar dari oocysta yang ditemukan. Gambar 1 merupakan oocysta yang belum tersporulasi dan gambar 2 merupakan oocysta yang sudah tersporulasi. Oocysta yang belum tersporulasi kemudian disporulasikan dengan menggunakan kalium bikromat selama 24 jam pada suhu ruang. Oocysta kemudian tersporulasi dan diamati di bawah mikroskop dan didapatkan bahwa di dalam oocysta terdapat 4 sporosista dan masing-masing sporosista terdapat 2 sporozoid. Hal ini sesuai dengan literatur Urquhart et al. 1999 yang mengatakan bahwa oocysta Emeria sp berisi 4 sporosista dan setiap sporosista terdiri dari 2 sporozoid. Oocysta Emeria yang ditemukan kemudian diidentifikasi dengan melihat bentuk, ukuran, dan lokasi predileksi, serta didukung dengan adanya lesi. Berdasarkan bentuk, oocysta yang ditemukan memiliki bentuk ovoid dan memiliki ukuran. Pada oocysta yang belum tersporulasi memiliki panjang 24,04 mikrometer dengan lebar 18,36 mikrometer. Untuk oocysta yang sudah tersporulasi, baik oocysta A, oocysta B maupun oocysta C, memiliki ukuran masing-masing. Untuk oocysta A panjang 26,98 mikrometer dan lebar 22,45 mikrometer. Oocysta B memiliki panjang 26,11 mikrometer dan lebar 22,75
mikrometer, dan oosista C memiliki panjang 25,9 mikrometer dan lebar 23,37 mikrometer. Oosista yang ditemukan ini berada di sekum, dari hasil pemeriksaan sekum. Dan berdasarkan bentuk, ukuran, dan lokasi predileksi, maka oosista yang ditemukan di sini merupakan oosista Emeria tenella. Menurut Taylor et al. 2016, Emeria tenella memiliki panjang oosista dengan range 14-31 mikrometer dan lebar 9-25 mikrometer dengan bentuk ovoid dan berpredileksi di sekum. Hal ini didukung dengan adanya lesi berupa hiperemi di mukosa sekum. Berdasarkan hasil pemeriksaan parasitologi, ayam kampung Joper dengan nomor protokol A502020 terinfeksi Emeria tenella. Selanjutnya yaitu pemeriksaan patologi klinik. Sampel pemeriksaan patologi klinik berupa darah dengan antikoagulan EDTA dan preparat hapus darah dengan pengecatan ginza 10%. Hasil pemeriksaan hematologi menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah total eritrosit dari standar normal, yaitu 2,5 sampai 3,5 juta sel per milimeter kubik, turun menjadi 2,26 juta sel per milimeter kubik. Penurunan jumlah eritrosit ini mengindikasikan bahwa ayam kampung Joper dengan nomor protokol A502020 menderita anemia. Berdasarkan morfologi dengan melihat nilai MCV dan nilai MCHC, maka ayam kampung Joper dengan nomor protokol A502020 menderita anemia normositik normokromik di mana nilai MCV normal dan nilai MCHC normal. Anemia normositik normokromik dapat diakibatkan oleh adanya depresi eritrogenesis, peradangan kronis, nefritis dengan uremia, neoplasia, hipoplasia, maupun perdarahan akut. Berdasarkan kasus pada ayam kampung Joper dengan nomor protokol A502020 ini, anemia normositik normokromik diakibatkan oleh perdarahan akut yang terjadi pada mukosa sekum, yaitu berupa hiperemi akibat dari infeksi Emeria tenella. Selanjutnya untuk pemeriksaan hemoglobin, PCV, MCV, MCH, MCHC, TPP, dan fibrinogen didapatkan hasil normal. Untuk pemeriksaan total leukosit, didapatkan hasil bahwa total leukosit mengalami peningkatan dari standar normal yaitu 12.000 hingga 30.000 sel per milimeter kubik meningkat menjadi 32.600 sel per milimeter kubik. Peningkatan jumlah leukosit ini atau leukositosis disertai dengan peningkatan jumlah heterofil, eosinofil, dan monositosis. Peningkatan jumlah heterofil dari standar normal yaitu 3.000 hingga 6.000 sel per milimeter kubik meningkat menjadi 7.172 sel per milimeter kubik. Peningkatan jumlah heterofil atau biasa disebut heterofilia disebabkan oleh adanya infeksi protozoa yaitu Emeria tenella dan suspek infeksi Avibacterium paragallinarium yang menyerang ayam kampung Joper dengan nomor protokol A502020. Heterofil sendiri memiliki granula yang berperan sebagai garis pertahanan pertama terhadap adanya infeksi bakteri, fungi, protozoa, maupun beberapa jenis virus. Heterofil akan memfagosit mikroorganisme maupun partikel asing lain. Selanjutnya, terjadi peningkatan eosinofil atau eosinofilia dari standar normal yaitu 0 sampai 1000 sel per milimeter kubik meningkat menjadi 3586 sel per milimeter kubik. Peningkatan jumlah eosinofilia pada kasus ayam kampung Joper dengan nomor protokol A502020 ini disebabkan oleh adanya parasit yaitu protozoa Emeria tenella yang menyerang sekum. Eosinofil sendiri meningkat dimediasi oleh adanya interleukin 5 yang dihasilkan oleh sel T. Selanjutnya yaitu terjadi peningkatan monosit atau monositosis. Peningkatan monosit atau monositosis ini distimulasi oleh adanya kebutuhan jaringan untuk promosi perbaikan jaringan dan penyembuhan luka. Pada kasus ini, peningkatan jumlah monosit disebabkan oleh adanya infeksi Emeria tenella yang mengakibatkan adanya
perdarahan, dan kemungkinan kerusakan jaringan pada mukosa sekum yang diakibatkan oleh infeksi Emeria tenella tersebut. Monosit akan menuju ke jaringan distimulasi oleh sinyal kemotaktik yang disekresikan oleh sel nekrotik dan apoptotik. Monosit yang telah sampai di jaringan akan menjadi makrofag dan akan memfagosit sel nekrotik, dan debris seluler akan menginisiasi penyembuhan luka dan perbaikan jaringan. Untuk hasil monosit tersebut yaitu meningkat dari angka 150 hingga 2000 sel per milimeter kubik meningkat menjadi 12.388 sel per milimeter kubik. Untuk hasil penghitungan limfosit dan basofil ditemukan hasil normal. Ini adalah gambaran apus darah dari ayam kampung Joper dengan nomor protokol A502020, di mana gambar A merupakan limfosit, gambar B merupakan heterofil, dan gambar C merupakan poikilositosis berupa teardrop. Ini adalah gambaran lain apus darah dari ayam kampung Joper dengan nomor protokol A502020, di mana gambar A merupakan monosit dan gambar B merupakan poikilositosis berupa Rulux. Berdasarkan hasil pemeriksaan patologi klinik, ayam kampung Joper dengan nomor protokol A502020 menderita anemia normositik normokromik, leukositosis dengan heterofilia, eosinofilia, dan monositosis, serta poikilositosis yaitu teardrop dan Rulux pada gambaran apus darah. Berdasarkan hasil pemeriksaan di laboratorium patologi, mikrobiologi, parasitologi, dan patologi klinik, ayam kampung Joper dengan nomor protokol A502020 didiagnosa mengalami koksidiosis yang disebabkan oleh infeksi Emeria tenella. Saran, perlu dilakukan perbaikan terhadap manajemen pemeliharaan, meliputi kebersihan dan sanitasi kandang, manajemen kesehatan, dan kualitas pakan, terutama pada saat pergantian musim. Patogenesis pada kasus ini yaitu faktor predisposisi berupa perubahan cuaca dan iklim, stres, kontak dengan unggas yang terinfeksi atau karier, manajemen kandang yang kurang baik, didukung dengan adanya infeksi Emeria tenella dan suspek infeksi Avibacterium paragalinarum akan menyebabkan ayam kampung Joper dengan nomor protokol A502020 akan mengalami sinusitis, tracheitis, pneumonia, dan enteritis yang akan menyebabkan ayam kampung Joper dengan nomor protokol A502020 menderita anemia normositik normokromik, leukositosis dengan heterofilia, eosinofilia, dan monositosis, serta poikilositosis yaitu teardrop dan Rulux pada gambaran apus darah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.